Besaran juga ya sama. Untuk pembagian hasil kita ngitung modal awal dan modal akhir. Jadi ya seandainya kita beli petet seharga 2,5 juta dan kita besarkan, nanti laku 3,5 juta, berarti ada keuntungan itu 1 juta per ekor ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat berjumpa di channelnya Multijaya Sahabat Ternak. Untuk pagi hari ya seperti biasa kita itu ya berada di kandang ya melakukan rutinitas pemberian pakan domba-domba yang ada di kandang kita. Untuk pemberian pakan emang ya harus secara rutin ya. Kalau mau pagi sama sore ya kita lakukan rutin pagi sama sore. Jadi seperti itu. Untuk di kesempatan ini ya saya akan sedikit mengulas tentang sistem beternak bagi hasil atau maparo. Ya dengan kata lain sistem beternak nengah. Jadi seperti itu. Sebagaimana yang udah dijelaskan ya di konten ke belakang. Jadi sistem beternak ini ya sistem beternak yang dilakukan ya istilahnya bagi hasil antara si penanam modal atau yang punya ternak dengan si pemelihara. Untuk sistem beternak ini ya jelas sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak. Dari satu sisi ya untuk si penanam modal ya seandainya kalian belum siap untuk beternak atau istilahnya belum sanggup untuk beternak sendiri, jadi ya kita mempunyai kesempatan untuk beternak untuk ditaruh di kandang teman atau saudara ya. Jadi kita bisa memulainya tanpa kita turun langsung ya melakukan beternak. Itu ya cukup efektif untuk rekan-rekan yang istilahnya mempunyai kesibukan di luar peternakan. Jadi seperti itu ya, seandainya kalian istilahnya masih punya pekerjaan rutin ya sehari-hari dan ingin memulai beternak, jadi kalian itu bisa melakukan sistem beternak bagi hasil. Jadi seperti itu. Kemudian ya keuntungan bagi si perawat ternak ya. Jadi seandainya kalian tidak memiliki modal untuk membeli ternak, kalian itu bisa beternak dengan minta ya istilahnya paruan kepada ya teman atau saudara. Jadi ya itu sangat membantu bagi rekan-rekan yang ingin beternak akan tetapi tidak memiliki modal. Ya intinya ya sistem ini saling menguntungkan dua belah pihak. Jadi seperti itu. Kemudian ya yang selanjutnya ini ada pertanyaan dari salah seorang subscriber kita yang menanyakan ya apabila memelihara ya dari anakan katanya atau dari sapihan sampai beranak, apakah anakannya nanti dibagi dua apa enggak, katanya seperti itu. Pertanyaan yang dilontarkan ya rekan kita. Seandainya kalian beli betina dari kecil, taruhlah itu sapihan umur 6 bulan 7 bulan ya, itu kan masih harus membesarkan dulu ya sebelum kita melakukan pengawinan. Karena untuk betina tersebut emang masih kecil, belum layak untuk istilahnya dikawinkan. Jadi kita harus membesarkan dulu sampai istilah betina tersebut menjadi besar. Jadi
ya taruhlah sampai usia sekitar 10 sampai 1 tahun. Jadi setelah itu kan kita kawinkan, ya seandainya bunting beranak. Nah, anaknya untuk anakan pertama itu biasanya untuk di daerah kami itu menjadi hak si pemelihara. Jadi untuk yang punya modal mah ya kan istilahnya indukannya itu dibesarkan dari kecil ya. Jadi intinya mempunyai lebih dari indukannya. Seandainya kita beli kecil menjadi besar, itu kan harganya jelas itu kan meningkat. Jadi keuntungan bagi si penanam modal itu ya seandainya tadinya beli harga 1,5 juta kan itu bisa menjadi ya 2 juta ataupun sampai ya 2,5 juta harga indukannya setelah beranak. Jadi untuk si penanam modal ya keuntungannya itu ya kita dari kecil bisa menjadi besar. Dan jelas angka uangnya juga menjadi besar bertambah. Akan tetapi yang membesarkan atau si pemelihara berarti membesarkan tersebut mempunyai hak ya anakannya. Jadi emang kalau membesarkan seperti itu anakannya walaupun 1, walaupun 2 ataupun 3 juga ya itu menjadi hak ya si pemelihara. Jadi seperti itu. Kemudian ya bagaimana seandainya ya betina yang kita paroin itu tidak beranak atau dengan kata lain menjadi majir atau mandul. Seandainya si betina tersebut ya dibesarkan kemudian dikawinkan akan tetapi tidak beranak ya itu mah istilahnya untuk pembagiannya ya. Jadi seandainya dari awal kita beli 1,5 juta ya betina lepas sapi dan istilahnya kan udah besar ya cuma tidak beranak, otomatis kan kalau dari kecil beli ya sampai besar biasanya kalau tidak beranak ya kalau majir itu biasanya gemuk. Nah itu ya bisa dijual ke dagingan, maksudnya didagingkan lah seperti itu. Jadi ya seandainya beli tadinya 1,5 juta ya kemudian setelah istilah majir ya kita jual ya taruhlah lakunya ya 2 juta aja ya, berarti kan ada selisih 500.000. Nah jadi untuk pembagiannya ya yang 500.000 itu dibagi 2, jadi seperti itu. Jadi kita si penanam modal kebagian 250 dan istilahnya yang merawat 250. Untuk pembagian ini emang harus adil ya, jadi seperti itu. Kemudian ya bagaimana istilahnya apabila kita maroin jantan atau petet ya untuk istilahnya pembesaran atau penggemukan. Untuk pembesaran juga ya sama, untuk pembagian hasil kita ngitung modal awal dan modal akhir. Jadi ya seandainya kita beli petet seharga 2,5 juta dan kita besarkan nanti laku 3,5 juta, berarti ada keuntungan itu 1 juta per ekor ya. Kemudian ya uang yang 1 juta itu ya kita bagi 2 ya, si penanam modal sama yang merawat atau yang beternak. Jadi seperti itu. Jadi untuk pembagiannya ya seperti itu ya, kalau bisa makan seadil mungkin lah kalau pembagian, namanya juga maparo. Kalau maparo itu istilah kasarnya kan bagi 2. Jadi kalau dibagi 2 itu harus adil. Ya kalau saya mah kan seandainya beranak jantan 2, cuma yang satu agak kecil, yang satu besar kadang ada ya. Jadi anakan jantan 2 itu walaupun jantan semua,
kadang yang satu kecil, yang satu besar ya. Kadang ya yang melihara itu ngambil yang ini yang besar, eh, yang punya dombanya atau penanam modalnya yang ini yang kecil, karena saya mah capek katanya. Ya sebenarnya itu ya harusnya emang disamakan untuk pembagian. Gimana caranya ya? Jadi ya untuk domba tersebut yang 2 ekor, yang besar sama kecil itu dihitung, diuangkan terlebih dahulu. Jadi ya seandainya yang satu laku 2,5 juta, yang satu cuma laku 1,5 juta, ya itu kan total 4 juta. Nah untuk pembagiannya itu berarti 4 juta dibagi 2. Jadi kebagian 2 juta 2 juta untuk satu orangnya. Jadi seperti itu. Jadi untuk pembagian ini ya harus seadil-adilnya. Maksudnya kita ya dari awal seandainya akan maroin ternak kepada orang lain, kita itu harus istilahnya dari awal itu ada perjanjian ya, cara pembagian istilahnya hasilnya. Jadi jangan sampai ya ini indukan-indukan udah beranak, udah ada hasilnya ya nanti dalam pembagian itu ya tidak sesuai dengan harapan. Jadi kadang yang melihara pingin yang besar, kadang ya ada yang ngotot si penanam modal lah, modalnya gede ya pingin yang bagus, jadi seperti itu ya. Intinya ya intinya kalau kayak begitu kan kita akan menjadi perselisihan antara kita ya yang menanam modal sama yang memelihara ya, akhir-akhirnya kan malahan beternaknya juga bubar. Ya kalau udah bubar kan domba dikembalikan, tetap si penanam modal rugi ya, karena istilahnya harus dijual, karena dia mah kan istilahnya belum mampu untuk beternak sendiri. Kemudian yang merawat juga rugi ya, tadinya istilahnya mau punya penghasilan ke depan ya dari beternak, akhirnya ya beternak juga berhenti. Jadi ya seperti itu ya istilahnya ya. Pokoknya apabila kalian akan beternak sistem maparo atau bagi hasil ya dari awal udah ditentukan gimana caranya atau perjanjiannya untuk pembagian hasil ini. Jadi seperti itu. Jadi kita itu jangan sampai ya istilahnya dalam pembagian itu menjadi perselisihan. Apalagi kan kita kadang kalau maroin enggak sama orang jauh ya, kadang sama saudara, sama tetangga. Ya seandainya kita jadi selisih sama tetangga ya sama saudara kan nggak enak ya. Gara-gara istilahnya duit sedikit ya jadi pertengkaran lah, jadi seperti itu. Mungkin ya itu tambahan dari konten kemarin ya, ini sebagai ulasan aja ya, sebagai istilahnya tambahan pengetahuan kita sharing ya, mudah-mudahan ya kita bisa maju bersama, jadi seperti itu ya. Seandainya rekan-rekan semuanya ya, sahabat ternak ya, para peternak-peternak pemula, seandainya ada yang tidak mengerti ya istilahnya di dalam beternak ya, mari kita sharing bersama ya. Silahkan ajukan pertanyaan di kolom komentar, itu sebagai acuan kita buat istilahnya menambah pengetahuan ya, kita sharing ya. Seandainya kita ada waktu, kita bikinkan penjelasan istilahnya di konten berikutnya. Jadi ya untuk rekan-rekan semuanya istilahnya kita itu mari belajar bersama. Bukan saya menggurui ya, akan tetapi ya istilahnya kita itu sharing-sharing, belajar bersama ya, istilahnya saling memberitahu lah cara-cara beternak, cara mengobati, cara istilahnya merawatnya bagaimana. Jadi biar kita menambah pengetahuan, intinya seperti itu ya. Kita akhiri aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.